Selamat pagi. Di sini kami ingin menjelaskan hasil simulasi kami, yaitu proyek modulasi dan demodulasi analog, yang dimana yang terhormat Bapak dosen pengampu kami, Bapak Asmi Rizky Lubis, SPDMT. Di sini proyek ini disusun oleh dua orang yang bernama Jackson Simamora dan Rifki Anifah. Kami dari Prodi Teknik Elektro, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan tahun 2004. Di sini kami sudah membuat proposalnya dari proyek kami, yaitu modulasi dan demodulasi analog. Dimana tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar modulasi dan demodulasi. Yang kedua, mahasiswa mampu mempelajari dan menjelaskan proses modulasi ini. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempelajari dan menjelaskan proses modulasi dan demodulasi frekuensi dengan menggunakan software MATLAB. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mempelajari dan menjelaskan proses modulasi dan demodulasi fasa dengan menggunakan software MATLAB. Dimana peralatan yang digunakan yaitu yang pertama komputer. Di sini Pak, komputer. Kemudian di sini saya menggunakan komputer, dan peralatan yang digunakan kedua yaitu program software MATLAB. Di mana dasar teori ini yaitu sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah sistem yang digunakan untuk menyampaikan atau mentransmisikan informasi secara teratur dari sumber pada suatu trip ke tujuan pada titik yang banyak. Sistem komunikasi terdiri dari 3 komponen seperti berikut. Pertama, pemancar yaitu transmitter, berfungsi untuk mengubah sinyal informasi masukan menjadi bentuk sinyal yang sesuai agar dapat ditransmisikan melalui kanal atau media transmisi dikenal sebagai proses modulasi, yaitu proses di mana parameter gelombang pembawa diubah sesuai dengan demodulasi. Yang kedua itu penerima, yaitu berfungsi untuk mengubah sinyal yang diterima dari kanal transmisi menjadi sinyal informasi. Aks proses tersebut dikenal sebagai proses demodulasi atau deteksi. Yang ketiga, kanal atau media transmisi merupakan peralatan fisik yang menghubungkan antara pemancar dan penerima. Jadi modulasi adalah proses perubahan atau versing suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa sinyal informasi. Jadi secara mudahnya modulasi adalah proses penyimpanan sinyal informasi ke sinyal pembawa. Dengan adanya modulasi ini memungkinkan pemindahan atau penyampaian ke jarak yang lebih jauh. Dengan proses suatu informasi biasanya berfrekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus yang berfrekuensi tinggi. Terdapat 3 teknik modulasi analog, yaitu amplitude modulation yaitu AM, dan frequency modulation atau FM, dan phase modulation atau PM. Di mana amplitude modulation yaitu pada jenis modulasi ini amplitude sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap aparada sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap sama selama proses modulasi. Yang kedua itu frequency modulation yaitu FM. Modulasi frekuensi adalah suatu proses modulasi dengan cara mengubah frekuensi gelombang pembawa sinusoida, yaitu dengan cara menyelipkan sinyal-sinyal informasi pada gelombang pembawa tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah phase modulation yaitu PM. Dalam modulasi fasa, sudut fasa sesaat dari pembawa diubah oleh sinyal demodulasi, yaitu simpanan sesaat sudut fasa dari harga tanpa modulasi berbanding harus dengan harga sesaat sinyal modulasi, tetapi tidak tergantung pada frekuensinya. Yang keempat yaitu ada kode sumber modulation. Di sini kita bisa mencoba pertama yaitu sinyal amplitudo. Ini merupakan hasil codingan yang dimana nanti kita bisa
ketikkan di MATLAB ataupun kita tempel di sini. Saya sudah membuat codingannya, yaitu untuk modulasi dan demodulasi amplitudo. Di sini kita menggunakan kode 1, 2 dan yang ketiga. Jadi codingan ini bisa kita ketik ke sini dan bisa nanti kita ketik di MATLAB, di mana nanti MATLAB dapat menjalankan program dari codingan kita ini, sehingga proses modulasi dan demodulasi dari amplitudo ini dapat terlihat begitu. Jadi kita masuk saja ke MATLAB, di mana saya sudah membuatnya. Ini ya. Yang pertama, ini adalah parameter umum yang untuk membangkitkan sinyal X. Di sini X kita pakai message, yaitu menggunakan fungsi sin 2 kali V kali F message kali T. Kemudian kita dibangkitkan dengan plot dan X label dan Y label. Kemudian di sini axis berfungsi sebagai tampilan dari grafiknya ya. Kemudian titel sini sebagai original signal ya. Lalu axis ini merupakan angka-angka yang dimana ini merupakan nanti batas-batas dari si grafik tersebut. Jadi ini adalah hasil codingannya. Jadi coba kita jalankan ya, agar kita dapat melihat grafiknya ya. Jadi ini adalah di hasil runnya atau dijalankannya ya, maka akan didapatkan grafik seperti ini. Nah, yang paling atas ini merupakan original signal atau informasi signal yang berbentuk sinyal fluida. Kemudian carrier signal ini berbentuk sinusoidal yang dengan frekuensi yang lebih rapat, karena kita tadi sini kita masukkan 100, sedangkan karena di sini kita hanya masukkan 10. Kemudian informasi sinyal ini akan diinformasikan dengan carrier atau sinyal pembawanya, sehingga akan dihasilkan sinyal termodulasi, sehingga terbentuk grafik yang gambar grafik yang ketiga ini. Jadi dari sinyal amplitudo modulasi ini, sinyal termodulasi ini dilakukan lagi demodulasi, maka akan didapatkan sinyal aslinya, di mana sinyal aslinya ini akan sama dengan sinyal informasi dengan seperti ini ya. Sehingga ini adalah hasilnya sama dengan hasil yang dari original signal tadi. Sehingga kita akan masuk ke percobaan kedua, yaitu modulasi dan demodulasi dari frekuensi. Ini adalah sistem programnya dari program yang kedua. Di sini saya sudah menempelkan dari proposal tadi. Ini merupakan programnya. Jadi yang ini hanya diubah dari yang ketiga dan keempat, di mana yaitu modulasi sinyalnya kita ubah menjadi FM mode menggunakan fungsi XFC FS50, yang mana FS ini fungsi carriernya, yang FS ini adalah
fs adalah frekuensi sampelnya, kemudian yang 50 ini merupakan frekuensi divisionnya, yang dimana maksud dari 50 ini adalah 50 Hz. Jadi ini adalah hasil programnya yang sudah kita lihat dari proposal tadi, langsung kita tempelkan dan langsung bisa kita jalankan. Coba kita runkan, di mana didapatkan grafik seperti ini ya. Di sini bisa terlihat yang paling atas ini adalah sinyal informasi signalnya, yang ini adalah carrier signalnya, dan yang ini adalah sinyal yang termodulasinya. Nah, dari sini bisa kita lihat jika informasi sinyal ini yang memiliki frekuensi yang relatif naik, maka frekuensi sini akan mulai merapat. Jadi kalau frekuensinya mulai menurun, maka frekuensinya di sini mulai merenggang. Jadi kalau dia naik ini mulai rapat, kalau dia menurun dia mulai kayak merenggang gitulah. Baru jadi ini adalah grafik dari sinyal modulasinya. Jadi jika didapatkan sinyal modulasi yang termodulasi dari sinyal ini, maka akan didapatkan sinyal informasinya yang sama dengan original sinyalnya. Terlihat sinyal informasinya sama dengan sinyal original sinyal ini. Jadi yang terakhir bisa kita coba modulasi dan demodulasi fasa. Di situ juga kita tulis di proposal dan kita sudah tempel di MATLAB, dan coba kita lihat ya. Dan yang terakhir adalah percobaan tentang modulasi dan demodulasi fasa. Di sini juga programnya sudah kita buat. Ini merupakan program dari percobaan kita yang ketiga. Di sini saya sudah menempel dari proposal tadi. Jadi langsung ke saja kita coba dari program ini. Coba kita runkan ya. Coba biar kita lihat grafiknya. Nah, jadi di sini bisa terlihat ini adalah sinyal informasinya, ini adalah carrier sinyal atau sinyal pembawanya, dan ini adalah sinyal yang termodulasinya atau sinyal modulasi dari carrier signal dan original signal. Nah, jika dilihat dari sini terjadi perubahan fasa, yang dimana di carrier signal ada 0 derajat dan di sini terjadi perubahan menjadi 90 derajat. Dan kita lihat juga dari hasil demodulasinya didapatkan bentuk sinyal yang sama dari sinyal inputannya. Jadi grafiknya terlihat sama dari sinyal inputannya. Jadi berikut sekian hasil presentasi kami, di mana kami mengangkat tugas kami yaitu demodulasi dan modulasi analog. Ini merupakan simulasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen, dan terima kasih.